Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahel Ferentanaka, NPM 20211203, kelas P3 Online Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang gambaran ringkas sejarah dan teori sosiologi yang materinya saya dapat dari buku beliau. Gambaran ringkas sejarah dan teori sosiologi. Pada mulanya, belum ada kajian-kajian tentang masyarakat yang terangkum dalam suatu konsep ilmu pengetahuan yang dinamakan sosiologi di Indonesia. Akan tetapi, konsep sosiologi itu secara tidak langsung pernah diluangkan dalam berbagai ajaran dan karya pujangga Nusantara, seperti dalam ajaran Wulangreh yang ditulis oleh Sri Paduka Mangkunegoro keempat dari Keraton Surakarta. Di dalam tulisan tersebut, diajarkan tentang pola-pola hubungan antara anggota masyarakat Jawa dari kalangan atau kelas berbeda. Hal yang sama juga ditemukan dalam ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai peletakan dasar-dasar pendidikan nasional di Indonesia, tentang dasar-dasar kepemimpinan dan keluarga yang dijelaskan dalam konsep Ing Narsa Sung Tulada, atau di depan memberikan contoh yang baik. Kemudian Ing Madya Magun Karsa, yang artinya di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau kekuatan. Secara tidak langsung merupakan dasar konsep dari sosiologi. Sebelum Perang Dunia Kedua, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta merupakan satu-satunya lembaga yang memberikan kuliah tentang sosiologi. Tetapi, pembelajaran sosiologi dalam lembaga pendidikan tinggi tersebut belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi, hanya menjadi pelengkap bagi mata kuliah di bidang hukum itu sendiri. Dan para pengajar pun bukan dari orang-orang yang secara khusus membidangi ilmu tersebut, sebab di Indonesia pada saat itu belum ada seorang sarjana yang khusus membagi ilmu sosiologi. Sementara itu, pembelajaran sosiologi yang diajarkan dalam kuliah tersebut juga masih berupa filsafat dan teori sosial. Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya setelah proklamasi kemerdekaan, untuk pertama kalinya Profesor Mr. Sunaryo Kolopaking memberikan kuliah sosiologi pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, yang kemudian dilebur dalam UGM Yogyakarta. Di UGM, sosiologi diajarkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan ilmu pengetahuan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan publistik. Pada tahun 1950, orang-orang yang memperdalam sosiologi di luar negeri dan diantara menjadi ilmu secara khusus dan menjadi akal bakal sosiologi di Indonesia. Perkembangan dan beberapa ilmu sosial tersebut adalah diterbitkannya buku sosiologi yang berjudul Sosiologi Indonesia oleh Mr. Jody Gondokusumo, yang menjadi pengertian dasar sosiologi secara teknis dan bersifat filsafat. Perkembangan selanjutnya yaitu setelah revolusi fisik sekitar tahun 1950, terbit kedua kalinya buku sosiologi karya Barsono. Dalam hal tersebut, sudah jelas bahwa perkembangan sosiologi di Indonesia hanya menjadi ilmu pelengkap saja. Setelah berdirinya perguruan tinggi di Indonesia, sosiologi merupakan peranan yang sangat penting dalam memilih dan menelaah masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Berangkat dari kepentingan dari pembangunan suatu bangsa, maka sosiologi yang menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi di Indonesia, menjadikan mata kuliah umum dan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa.